Rekomtek, review dan komentar seputar konstruksi di channel seputar MK. Mas Edi, selamat tahun baru. Sama-sama, penonton juga ya, selamat tahun baru. Semoga resolusi di tahun 2025 tercapai. Dan tahun kemarin juga sudah closing semua, moga-moga ya resolusinya ya. Sudah closing. Kalau nggak closing ya paling di addendum di 2025 ini. Oh gitu ya? Iya, bisa. Addendum waktu. Addendumnya terbuka. Apa resolusi Mas Adi di tahun 2025? Resolusi aku di tahun 2025 ini dapat proyek sebanyak mungkin untuk Amin, ya memenuhi kuota perusahaan. Keren Perusahaan banget. siapa ya? Perusahaan tetangga. Kalau Ruby sendiri apa? Aku yang jelas yang belum tercapai di 2024 Maupun sebelumnya. maupun sebelumnya itu numpuk loh. Berarti dari Di akumulatif. di akumulatif. Di progres ada progres akumulatif sampai Iya, dengan sampai dengan ya ada target jangka pendeknya Jangka gitu di pendek. 2025 menjadi lebih baik. Amin. Semuanya Idem, aku idem. sehat. Amin, idem juga. Dan apa yang kita dapat tuh menjadi berkah buat kita semua. Itu yang penting. Amin, amin. Dan kita semakin bermanfaat untuk orang banyak. Sangat menyentuh sekali kau nak. Iya Bapak. Ada berita apa nih Mas Adi? Tuh di awal tahun ini ada berita yang agak bikin deg-degan ini. Kalau konten sebelumnya kan kita ada bahas tentang jalan tol nih. Terus tiba-tiba aku dapat berita juga kalau ada kebijakan baru Pak Prabowo itu mengambil langkah yang signifikan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu keputusannya itu adalah penghentian sementara pembangunan proyek jalan tol baru, terutama untuk proyek-proyek yang belum memulai tahap pengerjaannya. Aku Kenapa sedih. Ruby sedih. Apakah ada yang aku sedih. terpengaruh dengan kebijakan Pak Prabowo ini terhadap kehidupanmu, nak? Ada Bapak. Kemarin yang konten kemarin aku tuh udah kan bilang kan Mas Adi, ini good news buat Good news. aku. Kalau ternyata ini ada proyek-proyek jalan tol baru ini terus diberhentikan sementara, aku sedih. Iya. Coba buat bikin surat ke Pak Pak Prabowo atau ke Pak Wapres, kan Pak Wapres bikin ini ya. Pak Wapres sibuk. Sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rakyatnya. Apa sih namanya itunya Mas Wapres? Iya, Itu ya, itu ada. Ya Eyang ya, Mas Wapres ya. Iya. Iya. Di PO Box berapa Eyang? Ini masih main PO Box. Kalau Eyang mungkin Eyang Wesel, bukan pakai ini Telegram. Sama lagi ya? Atau numpang telepon tetangga. Di itu apa kelurahan. Kelurahan. Nanti ya 5 menit lagi atau 10 menit lagi telepon gitu dipanggilin. Ngalamin ya? Jadul banget sih. Ketahuan umurnya loh. Oke, Kembali. Nah, menanggapi hal tersebut Mas Adi, jadi anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini unsur pemangku kepentingan menyampaikan bahwa memang benar adanya instruksi langsung Pak Presiden Prabowo untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar di mana proyek tol juga terdampak, tetapi ada yang akan kita hold dulu katanya begitu, dan ada yang akan kita hentikan, khususnya adalah proyek-proyek yang belum berjalan. Nah, saat ini jumlah tol yang beroperasi di Indonesia mencakup kurang lebih 3.020 km. Sementara itu masih ada beberapa proyek tol yang statusnya masih konstruksi, tender, bahkan sedang dilakukan feasibility study atau FS. Studi kelayakan. Betul. Ya. Nah, di sisi lain nih, dari Dirjen Bina Marga Kementerian PU menyatakan itu tidak ada penyetopan proyek jalan tol di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beliau menuturkan proyek jalan tol yang sudah dikontrak maupun yang masih proses pelelangan akan tetap lanjut yang sudah kontrak maupun lelang. Sementara Pak Dirjen juga
menepis isu penyetopan proyek jalan tol baru yang sebelumnya sempat disampaikan dari anggota Badan Pengelola Jalan Tol BPJT ya, yang tadi sebelum kamu sampaikan bahwa yang sedang tahap persiapan sedang ada kajian, dilanjutkan kajiannya. Yang tadi FS tadi, kalau masih dalam kajian, lanjutkan dulu kajiannya, selesaikan. Nah, bila hasil kajian sudah selesai, baru dari Kementerian PU akan melaporkannya ke Pak Presiden untuk diputuskan nih lanjut atau tidak. Jadi keputusan tetap di tangan Presiden. Sementara dari pihak PU tetap menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan kajian-kajian maupun persiapan-persiapan yang dilakukan untuk pekerjaan tol baru. Namun dipastikan juga bahwa untuk proyek yang didanai dengan investasi swasta itu bakal terus berjalan. Kalau itu aman. Yang swasta tetap jalan. Kalau yang APBN pikir-pikir dulu. Dipertimbangkan lagi terkait tadi kelaikan studinya. Jadi dari Kementerian PU bilangnya masih ada yang jalan. Tadi BPJT bilangnya ada yang di hold. Ya, itulah. Diambangin deh. Diambangin atau digantung. Aku digantung. Aku nggak suka digantung gini. Kayak jemuran. Iya. Nggak kering jadi bau. Digantung di dekat blower. Biar kering. Dekat odor AC. Odor AC. Nah, Mas Adi diinformasikan juga oleh Pak Presiden Prabowo ini bakal memperhatikan kapasitas fiskal terkait kelanjutan proyek tol baru yang masih dalam pengkajian. Nah, terlebih pemerintah saat ini juga memiliki sejumlah program yang merupakan program prioritas, diantaranya ketahanan pangan dan energi. Nah, oleh karena itu infrastrukturnya akan dibangun juga, dan infrastruktur yang bisa mendukung program prioritas pemerintah ini yang memang didulukan gitu. Jadi tol yang akan dibangun untuk mendukung ketahanan pangan dan energi ini akan tetap dilanjutkan. Selama tol yang nantinya dibangun itu mendukung ketahanan pangan dan energi, tetap prioritas dilanjutkan ya. Iya, begitu. Mungkin, tapi ada mungkinnya kayaknya mungkin dilanjutkan. Iya, tergantung. Mungkin dilanjutkan. Tergantung juga nanti. Diambangin lagi. Aku nggak suka. Aku butuh kepastian. Apaan sih ini? Opo. Nah, pada kesempatan lain Pak Menteri PU Dodi Hanggodo pernah menyampaikan juga nih, ada 3 fokus dalam program Quick Win-nya Kementerian PU. Nah, terkait dengan pembangunan infrastruktur. Yang pertama itu mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi bendungan, pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi, serta infrastruktur konektivitas menuju sentra pangan. Ini tadi hubungannya sama tol itu tadi mungkin infrastruktur yang menunjang konektivitas menuju sentra pangan. Kedua adalah mendukung wajib belajar 13 tahun dengan membangun dan merenovasi 11.420 unit sekolah dari tingkat TK hingga SLTA, termasuk SLB dan madrasah. Proyek nih renovasi sekolah. Banyak loh. Indonesia. Iya, ada 11.420 unit sekolah. Guys, catat ya teman-teman, proyek baik itu konsultan, kontraktor, pengawas, MK, siap-siap buka LPSE. Nah, yang ketiga itu mendukung program unggulan strategis kementerian atau lembaga lainnya, termasuk itu pembangunan Giant Sea Wall, terus melanjutkan IKN, terus infrastruktur konektivitas, ya, pasar rakyat, sarana air minum dan sanitasi, pengelolaan persampahan, sarana olahraga, fasilitas kesehatan, serta penataan kawasan pariwisata industri dan area yang berpotensi terdampak bencana. Itu tetap prioritas dilaksanakan. Giant Sea Wall kemarin kita udah bahas. Nonton juga ya Giant Sea Wall. Iya, jangan lupa ya. IKN juga sudah. IKN juga. Infrastruktur aktivitas itu tol kali ya, mungkin juga termasuk bandara, pelabuhan, termasuk infrastruktur konektivitas. Terus area yang terdampak bencana kita iya, bahas sempat juga kita bahas. Kayaknya komplit ya kita ya. Komplit. Kalau nggak nonton video-video kita kayaknya
kurang komplit deh. Iya deh. Lengkapi hidupmu dengan menonton video-video video-video dari kami. kita. Oke, nah Mas Adi, meskipun sebagian besar proyek jalan tol baru ini dihentikan, jadi beberapa proyek tetap akan dilanjutkan Lanjutkan. karena telah mencapai tahap penting dalam proses pengembangannya. Proyek-proyek yang dipastikan berjalan ini antara lain tol Gilimanuk, Mengwi, dan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap atau Getaci. Yang keduanya telah berada dalam tahap pelelangan gitu. Terus selain itu juga proyek tol Yogyakarta Bawen. Yang kini sedang dalam tahap konstruksi, jadi memang lagi jalan nih. Ya. Gitu. Dan di sisi lain proyek-proyek yang baru memulai pada tahap pengkajian yang Mas Adi tadi bilang itu seperti tol Puncak dan tol Kulon Progo Cilacap ini berpotensi akan ditunda untuk sementara waktu. Jadi teman-teman yang ingin pulang dari Jogja ke Cilacap mohon bersabar ya. Jalan selatan. Nah, ini proyek tol Kulon Progo Cilacap nih misalnya ya, ini berpotensi dihentikan karena proyek jalan tol dari Yogyakarta ke Kulon Progo ini masih belum selesai. Belum connect ya ke Jogjanya. Ke Betul. Dan keputusan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang belum mencapai tahap yang diperkirakan belum cukup matang. Setengah matang. Kalau telur setengah matang enak. Tapi kalau ternyata pengkajian ini infrastrukturnya belum matang, jangan sekali-sekali bangun. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Perencanaan itu harus matang. Iya. Planning, organizing, actuating and controlling. Dan proyek jalan tol Puncak ini memiliki peluang untuk dilanjutkan jika ada investor. Nah, ini yang diswastakan. If. Iya. Aku kalau main di Excel main if. Nah, ini nunggu investor nih yang berminat semoga untuk aja segera ada investor yang masuk untuk berinvestasi di jalan tol Puncaknya, karena ini pasti sangat dibutuhkan karena kan yang ada sekarang tuh ya sangat rawan macet ya kalau terjadi liburan gitu ya. Benar. Puncak tuh kalau weekend mesti macet. Padahal udah apa sih yang buka tutup iya. Sekarang kayaknya ganjil genap juga diberlakukan ya. Masih aja juga. Jadi mau berwisata jadi nggak nyaman kalau ke arah sana gitu. Sebenarnya udah capek duluan ya di jalan ya. Mau cari happy jadi nggak happy gitu. Nah, Mas Adi, namun hingga saat ini belum ada kepastian nih mengenai kapan berhentinya sementara proyek-proyek tersebut untuk akan dicabut. Jadi pemerintah terus memantau perkembangan dan kesiapan masing-masing proyek sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Jadi belum ada kepastian lagi. Digantungin lagi, nggak suka. Sabar ya nak ya. Iya Bapak. Nah, kebijakan penghentian sementara ini tidak hanya bertujuan untuk mengelola anggaran secara efisien, tapi juga untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan sejalan dengan prioritas nasional. Karena pemerintah sudah memprioritaskan beberapa proyek strategis nasional dan yang mendukung terhadap prioritas tersebut ya tetap lanjut. Kalau yang kira-kira tidak sejalan ya nanti dulu lah. Prioritasnya turun ke bawah prioritasnya. Nah, pemerintah juga menegaskan nih pentingnya menghindari proyek-proyek yang bersifat mercusuar yang lebih mengedepankan kemegahan daripada manfaat konkret bagi masyarakat. Sebagai gantinya, fokus utama diarahkan pada swasembada pangan dan energi yang dianggap sebagai fondasi penting untuk ketahanan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. Ngomong proyek mercusuar, kalau IKN itu termasuk mercusuar nggak ya? Mercusuar sih sebenarnya. Emang ada mercusuarnya di sana? Enggak ada. Enggak ada ya. Tapi nggak usah dibahas dah. Skip panjang. Aku nggak mau. Lanjut. Nah, ini Mas Adi, pemerintah memandang bahwa ketahanan pangan dan energi adalah hal yang
Tidak Tidak, bisa ditawar. harga mati. Harga mati. Ini Nggak kan ada memang diskon. enggak ada. Tapi kemarin banyak diskon. Akhir tahun kemarin. Akhir tahun banyak diskon. Atau awal tahun juga mungkin ada, karena yang sisa kemarin belum habis jual diskon akhir tahun. Kok balik mana-mana. Balik lagi. Balik lagi, nah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah ini, kita di Indonesia ini berupaya memaksimalkan dan memanfaatkan melalui program hilirisasi. Hilirisasi. Dan oleh karena itu Bapak Presiden meminta menteri-menteri terkait untuk menginventarisasi proyek-proyek yang mendukung program ini. Mulai dibikin list kenapa menteri-menteri koordinator ya. Jadi banyak Dukung PR mana. nih untuk Yang nggak menulis. mendukung dibintangin. Bukan prioritas satu. Turun. Prioritas 1.1. Say. Nah, ini juga ada masukan nih ya dari salah seorang analis senior dari Indonesian Strategic and Economic Action Institute, itu dari Pak Roy Sasmita, yang menanggapi terkait alasan penundaan proyek infrastruktur. Itu ada beberapa 3 alasan di sini ya. Yang pertama itu adalah kekurangan anggaran. Jadi adanya defisit anggaran dalam APBN 2025 itu diperkirakan mencapai 2,53% dari produk domestik bruto atau PDB. Itu lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,29%. Nah, untuk menutupi kekurangan anggaran, pemerintah mempertimbangkan kebijakan seperti kenaikan PPN yang dari 11% menjadi 12%. Pasti ya naik ya ini ya. Pasti udah kayaknya deh. Sama satu lagi nih, peningkatan pajak kendaraan bermotor. Ya yang kemarin aja belum bayar. Sama. Kayaknya kita nunggu ini aja, nunggu pemutihan. Aduh. Semoga aja ada pemutihan sebelum dinaikkan gitu, biar enak. Betul. Naiknya kan di netralin dulu dari 0 ya Pak, kayak isi bensin Iya, kan. mulai dari Terus 0 ya. Nah, yang Apalagi, kedua apalagi? ini menurut Pak Roy juga Iya. tentang efektivitas proyek terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama 10 tahun terakhir, ini pembangunan infrastruktur besar dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%. Sehingga Presiden kita berfokus pada program-program yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi nggak muter-muter lagi, langsung nih biar bisa dirasakan oleh rakyat. Iya. Gitu. Majleb langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, tadi kualitas pendidikan dan kesehatan. Ya, Betul. itu Setuju. memang pendidikan sama kesehatan itu penting. Di mana-mana tuh kalau orang mau sekolah tuh nggak ada yang nawar ya. Mau membayar sekolah nggak nawar. Nggak nawar, sama ke dokter juga nggak nawar, karena memang Iya. itu kebutuhan. Iya, Itu betul. memang menyangkut kesejahteraan masyarakat, itu mutlak. Jadi nggak boleh nawar kalau mau bayar sekolah atau membayar beli obat, itu nggak bisa Nggak ditawar, harga mati. Harga mati. Yang boleh nawar adalah teh nawar. Bisa aja. Terus Mas. Nah, yang ketiga itu adanya pengalihan anggaran ke program strategis. Ya, Pak Presiden Prabowo itu tetap berupaya mengalihkan anggaran ke program yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu programnya ini yang diusulkan adalah penyediaan makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran sebesar 71 triliun di tahun 2025. Itu kalau buat beli beras sebanyak apa ya? Sebanyak gunung Sebanyak Semeru. bulog kali ya. Aku dapat nggak? Boleh daftarin dulu tapi di SD sebelah. SD sebelah. Tapi kan aku masih anak. Anak, oh ya, anaknya bapak sama ibu. Iya. Ya, Oke. Apa nih kesimpulan kita dari obrolan Kesimpulannya, kita hari ini? Coba ambil satu kesimpulan dulu. Aku dulu ya. Oke? Dari pembahasan kita tentang penundaan tol ini, jadi program strategis yang menjadi prioritas pemerintah yaitu terkait ketahanan pangan dan energi. Nah, ini menjadi pertimbangan dasar yang dianggap sebagai fondasi penting untuk ketahanan nasional di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu.
global, huru hara akhir zaman. Nah, itu sekarang kita damai Indonesia, kita semuanya. damai. Peace. Peace. Kita semua peace semuanya. Keren banget. Dan kebijakan penghentian sementara beberapa proyek infrastruktur ini tidak hanya bertujuan untuk mengelola anggaran secara efisien, tetapi juga untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan ini sejalan dengan prioritas nasional. Gitu, harus sejalan biar nggak buang-buang uang gitu, Iya, uang tadi negara. tahanan pangan dan Energi, energi ya, kata betul. kuncinya itu prioritasnya. Mm-mm. Jadi kalau udah makan kita berenergi, Iya, bisa kerja, bisa kerja punya. ekonomi berputar. Dia jadi produktif rakyatnya. Gitu bukan sih? Masa energinya gitu. Benar nggak sih ya? Nah, selanjutnya menurut aku kesimpulan yang kedua adalah pekerjaan infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan dan energi tetap akan menjadi program unggulan pemerintah yang tetap harus dilaksanakan betul dengan program infrastruktur strategis lain yang di kementerian atau lembaga. Itu seperti tadi ada giant sea wall untuk mengatasi banjirop di sepanjang pesisir Pantura. Itu tetap harus dilaksanakan tuh karena itu kebutuhan ya. Betul. Kalau enggak ya nanti Pantura bisa tenggelam. Iya. Terus Rob harus tetap harus tetap diantisipasi. diantisipasi. Ada lagi Ibu Kota Nusantara melanjutkan program IKN itu harus berlanjut sesuai dengan program-program yang sudah dibuat bertahap ya, tiap tahapan itu tetap harus dilanjutkan Betul. supaya tidak terbengkalai. Betul. Kita harus punya ibu kota baru yang harus diwujudkan. Betul, kita harus bangga loh Bangga, punya ibu kota baru. Dan jangan salah persepsi ya bahwa ini tuh harus selesai sekarang, enggak. Jadi negara kita ini bangunnya sudah direncanakan dengan secara Secara bertahap. bertahap dan memang dengan matang ya. Betul. Ya, Gitu. harus bangga punya ibu kota baru. Kalau Sebagai- punya ibu baru, lanjut. nah selain itu untuk infrastruktur konektivitas tuh jalan tol, bandara, pelabuhan, nah itu juga tetap dilanjutkan karena mendukung Sarana distribusi untuk pangan tadi juga ya. Heeh. Terus pasar rakyat tuh distribusi pakan juga, Iya. sarana air, minum dan sanitasi ini termasuk juga untuk pengairan, pengelolaan persampahan, sarana olahraga, fasilitas kesehatan, terus kawasan pariwisata juga penting, industri juga karena orang juga harus piknik juga ya supaya Iya. nggak stres. Betul. Butuh Industri butuh piknik dan area yang terdampak bencana juga harus tetap direhabilitasi. Betul. Setuju sama Mas Adi. Proyeknya itu. Ini catatannya, ini beberapa clue untuk proyek-proyek di tahun 2025. Teman-teman Jadi yang mulai dikonstruksi harus highlight. iya mulai cek deh Cek. LPSE. LPSE. Iya dong. Kan pengumuman tender resmi Iya, kan iya. di LPSE. Iya, biasanya awal-awal tahun udah mulai tuh buka-buka tuh perencanaan Betul. atau studi-studi kelayakan. Iya. Gitu. Ayo semangat Ayo, cari semangat. proyek. Nah, selanjutnya Mas Adi ini yang terakhir ya Mhm. kesimpulan dari aku untuk proyek jalan tol ini yang sudah dikontrak maupun Mhm. yang masih progres pelelangan Mhm. akan tetap dilanjutkan. Nah, sementara untuk proyek yang masih dalam tahap persiapan dan kajian Mhm. akan dipertimbangkan kembali jadwal dan mekanisme pelaksanaannya. Kemudian sementara itu pemerintah sangat terbuka untuk melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang pendanaannya dari investasi swasta sehingga tidak memberatkan APBN. Gitu. Oke, jadi kalau investasi swasta, mangga deh lanjut, iya. Asal Mangga, enggak sok atuh. sok atuh, dibungkus atuh Bagus atau proyeknya. tapi kalau untuk penggunaan APBN Ya, nanti dulu nanti harus dikaji prioritas lagi. dulu nih mana-mana Iya. yang sesuai dengan apa tadi strategi nasional ya, itu pangan dan energi. Iya. Sampai jumpa lagi di video rekontek selanjutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan memberikan review dan komentar versi Anda dari topik video ini di kolom komentar. Jika Anda suka, silakan kasih jempol like-nya dan jangan lupa share videonya. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe untuk terus update video-video terbaru dari kami di channel Seputar MK. Dadah! Dadah.